Selamat petang, selamat malam, rekan-rekan pelayan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh memahami apa kata firman-Mu dan juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 33 sampai dengan 40, begini bunyinya. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya di situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman ini, menghayati dan terlebih lagi melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, rekan-rekan pelayan yang dikasihi Tuhan. Salah satu penyebab kegagalan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan adalah tidak bisa melihat dan memahami persoalan yang ada itu dengan baik. Orang seringkali terbawa emosi ketika menyelesaikan persoalan, apalagi kalau persoalan itu melibatkan dirinya, melibatkan keluarganya atau orang-orang terdekat. Louis Songlin atau Louis Songlin, seorang pria Cina, pernah dipenjara selama 25 tahun karena pengadilan salah menghukumnya. Padahal Louis tidak bersalah untuk kasus yang dituduhkan kepadanya. Louis bahkan sebenarnya dijatuhi hukuman mati. Tetapi pengadilan kemudian mengubahnya dengan menjatuhkan hukuman kepada Louis penjara seumur hidup. Meskipun pada akhirnya setelah kasusnya ditinjau kembali karena Louis tetap mengajukan gugatan, meminta pengadilan untuk memeriksa kembali kasusnya, dan pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Louis tidak bersalah dan untuk itu dia mendapat ganti rugi karena hukuman yang seharusnya tidak diterimanya. Tetapi kesalahan membuat keputusan itu sangat merugikan Louis dan juga keluarganya. Jadi bagaimana seharusnya kita, khususnya para pelayan, mengambil sikap atau bertindak ketika kita sedang menghadapi masalah, terutama di dalam pelayanan kita, atau juga di dalam lingkungan di mana kita berada, di wilayah
pelayanan kita di gereja kita. Melalui bacaan Alkitab kita saat ini, Kisah Para Rasul 19 ayat 33 sampai 40, kita akan ditolong untuk belajar membentuk sikap yang benar dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, terutama masalah-masalah pelayanan. Pertama, kita belajar bahwa jangan membiarkan orang yang punya kepentingan dengan masalah tersebut memanfaatkan masalah yang ada untuk kepentingan dirinya dan memprovokasi orang lain supaya mengikuti pikiran atau kehendaknya. Inilah yang dilakukan oleh Demetrius ketika dia mencoba memprovokasi orang-orang yang memiliki hubungan dengan pekerjaan di kuil Dewi Artemis. Dalam pelayanan pun kita bisa mengalami hal serupa. Ada orang-orang yang bisa memanfaatkan masalah dalam pelayanan untuk menonjolkan dirinya atau kelompoknya dan menjatuhkan kelompok yang lain. Karena itu segeralah mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, mengedepankan sikap emosi atau marah dalam menyelesaikan masalah hanya akan membuat kita sulit untuk bersikap netral dan membuka diri untuk mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak yang lain yang mengetahui masalah tersebut. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang sudah terprovokasi oleh Demetrius. Karena itu mereka menolak Alexander yang ingin memberikan penjelasan terkait dengan masalah tersebut. Dalam pelayanan, hendaklah ketika kita menghadapi masalah, jangan kita dikendalikan oleh emosi. Sebagai pelayan, belajarlah untuk mendengarkan semua pihak. Belajarlah untuk menerima pemikiran atau pendapat dari semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut, yang mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut. Karena hanya dengan cara semacam itu, kita bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas, kita lebih tahu tentang masalah yang terjadi. Pengetahuan yang lebih luas ini menolong kita untuk memahami masalah yang ada dengan lebih baik dan juga menolong kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan benar. Sikap yang diharapkan dan ditunjukkan oleh panitera kota ketika mereka berusaha untuk menenangkan orang Efesus adalah sikap keteladanan yang harus dimiliki oleh para pelayan di dalam menghadapi masalah-masalah pelayanan. Para pelayan harus belajar dari panitera kota ini, dari sikap panitera kota ini. Sama seperti panitera kota yang adalah pemuka masyarakat, para pelayan adalah juga pemuka jemaat. Adalah orang-orang yang juga ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan karena itu harus menunjukkan sikap yang benar, sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelayanan. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap panitera itu? Bagaimana atau apa yang dilakukan oleh panitera kota itu yang harus menjadi pelajaran bagi kita para pelayan? Yang pertama, mereka itu tidak langsung menyalahkan kelompok yang telah membuat kegaduhan. Mereka mencoba memberikan penghargaan kepada apa yang baik yang ada di dalam diri orang-orang itu. Dan justru karena mereka memiliki hal yang baik dalam diri mereka, dan panitera kota mencoba melihat hal yang baik dalam diri mereka, dia meminta mereka untuk bisa menahan diri. Nah, sebagai pelayan, kita juga harus bisa menemukan dan melihat hal-hal yang baik dalam diri seseorang yang punya kaitan dengan masalah itu, meskipun dia mungkin melakukan hal yang tidak kita setujui
atau hal yang tidak kita senangi dalam menyikapi masalah yang ada. Agar dengan begitu kita bisa mendorong mereka, meminta mereka untuk memanfaatkan hal yang baik yang mereka miliki itu untuk juga melakukan hal yang baik. Pelajaran yang kedua dari Panitera Kota itu, kita belajar, kita melihat bagaimana mereka mencoba berusaha mengajak orang-orang Efesus untuk melihat permasalahan dengan jelas dan menggunakan cara-cara yang benar untuk menyelesaikan masalah. Kita membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Nah, sebagai pelayan, kita juga harus menolong orang-orang yang sedang berada dalam masalah, orang-orang yang kita layani, untuk bisa melihat masalah yang terjadi dengan lebih jelas. Jangan kita sebagai para pelayan juga ikut-ikutan membuat masalah menjadi sulit, atau kita juga ikut memprovokasi yang lain. Bahkan sekalipun kita adalah bagian dari masalah itu, kita harus bisa menjaga diri agar kita bisa menempatkan diri sebagai pelayan yang mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ajaklah mereka untuk menggunakan cara-cara yang benar. Termasuk juga mengingatkan diri kita sendiri untuk menggunakan cara-cara yang benar di dalam menyelesaikan masalah kita atau masalah pelayanan yang ada. Ajaklah mereka dan ingatkan diri kita sendiri untuk menggunakan cara-cara yang mendatangkan kebaikan, cara-cara yang mendatangkan kedamaian dalam menyelesaikan masalah itu, terutama cara-cara yang sesuai dengan keteladanan Kristus. Sama seperti Panitera Kota, kita juga harus membantu mengingatkan orang-orang yang sedang bermasalah, dan juga mungkin mengingatkan diri kita sendiri, agar jangan sampai nanti sikap kita, cara kita di dalam menyelesaikan masalah, bahkan mungkin menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, itu akan mempersulit diri kita sendiri, karena ternyata setelah dilakukan cara yang benar, diproses dengan cara yang benar, ternyata mereka sendiri yang salah, atau mungkin kita sendiri yang salah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah 19 ayat 40. Jadi, saudara-saudaraku, rekan-rekan pelayan, semua orang bisa melakukan kesalahan di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, terutama dalam pelayanan juga. Apalagi seperti yang saya katakan di awal, kalau masalah itu juga berhubungan dengan kita. Kita bisa terbawa emosi, kita tidak bisa mengendalikan diri kita, dan akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Jangan itu terjadi dalam pelayanan kita. Sebagai pelayan, sekali lagi saya mau mengingatkan kita bersama, untuk selalu menggunakan cara-cara yang benar di dalam menyelesaikan masalah yang ada, melakukan pendekatan-pendekatan yang baik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jangan terlalu dipusingkan dengan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi pusatkan perhatian pada masalah itu. Belajar untuk mendengar semua informasi yang diberikan, supaya kita tahu betul tentang masalah itu, dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Dan yang paling penting, mintalah tuntunan Roh Kudus. Minta Dia pimpin kita, mampukan kita, buka akal dan pikiran kita, agar kita mampu melihat masalah itu dengan baik, mampu menghadapi masalah itu dengan baik, dan juga menyelesaikan masalah itu dengan baik dan benar. Jadikan Tuhan sebagai andalan kita
di dalam menghadapi setiap masalah-masalah pelayanan yang ada. Agar dengan begitu, kita akan selalu menghadirkan damai dan sukacita dalam setiap karya pelayanan kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Mampukan kami sebagai para pelayan untuk mampu mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan pelayanan kami. Mampukan kami untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik, agar kami menjadi pelayan-pelayan yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam setiap karya pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, pembawa damai. Amin.